Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Seharusnya sudah pulang, tapi masih tetap di sini untuk mendengarkan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Semangat Osen? Alhamdulillah semangat ya. Kita nggak lama, nanti sudah selesai ini boleh Bapak Ibu kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi kita lanjutkan. Jadi yang akan saya sampaikan di sini tentang budaya positif. Kalau perkenalan nggak perlu lagi ya. Kenal semua. Saya TGP angkatan 10. Ya, ini fasilitator dan Bapak pengajar praktik. Fasilitatornya ini orang Bandung. Kalau pengajar praktiknya orang itu Tak Mudi kalau salah. Nah, ini beberapa konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Nah, ini yang akan saya sebarkan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk dulu yang pertama, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita belajar tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan minat dan bakat siswa. Kemudian, nah ini miskonsepsi atau kesalahan konsep ya tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini beberapa miskonsepsi yang mungkin selama ini kita lakukan di sekolah atau di kelas. Nah ini yang berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau selama ini kita belajar di perkuliahan mungkin lebih banyak belajar tentang paradigma stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Sekarang di kurikulum Merdeka kita beranjak ke pendekatan teori kontrol. Ini beberapa perbedaannya. Yang pertama yang harus kita sadari, kebutuhan kita itu berbeda. Itu di teori kontrol. Sedangkan sebelumnya di stimulus respon kita mempelajari tentang realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi maksudnya ini kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu yang buruk maupun yang baik. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan gagal itu bisa dipaksa. Itu kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diajarkan untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir,
model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau biasanya yang melakukan kesalahan itu dianggap yang kalah. Sedangkan kalau di teori kontrol, itu model berpikirnya menang dan menang. Jadi yang salah itu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan menerapkan kolaborasi antara guru dan murid. Selanjutnya, ini konsep berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata disiplin. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Atau boleh juga berasal dari kata disiplin yang artinya murid atau pengikut. Jadi orang yang disiplin itu biasanya dia mengikuti apapun aturan-aturan yang diberlakukan. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang ditekankan di sini bagaimana cara kita memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Jadi bukan lagi berasal dari motivasi ekstrinsik. Ini nilai-nilai kebajikan yang dibahas tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari itu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita lihat contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama, ini mungkin sudah familiar sekali dengan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada 3 ya dari beberapa contoh institusi nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang saya tampilkan di sini. Seharusnya masih ada yang lain, tapi saya tampilkan 3 saja. Cuma kita lebih fokusnya ke profil pelajar Pancasila karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia yang paling utama kira-kira apa? Apa Bu Surani? Makan ya, makan, benar sekali ya, makan. Apalagi kalau saya selain makan? Pakaian. Oke, ada lagi? Tempat tinggal ya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama benar sekali. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Benar sekali apa yang disampaikan tadi. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Jadi kasih sayang ini tidak hanya sekedar mengasihi saja, tapi juga ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Artinya diterima dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi setiap kita ini memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Apa itu kebutuhannya? Yaitu harga diri. Saya yakin kita semua di sini pasti memiliki harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi nanti kebutuhan dasar manusia ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar murid yang harus kita penuhi di kelas.
Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi kita pasti berbeda-beda. Ada yang datang pagi mungkin karena ingin takut ditegur sama kepala sekolah, itu mungkin ada ya. Atau karena ingin dapat ujian, atau memang itu memang berasal dari dirinya, atau mungkin mengerjakan tugas karena ingin dipuji. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini melaksanakan tugas karena memang itu menyadari bahwa itu bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ini tiga tingkatan motivasi manusia. Insya Allah Bapak Ibu di sini saya yakin termasuk kategori yang ketiga ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu terjadi secara tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Apa perbedaannya dengan restitusi? Sebenarnya konsekuensi ini sudah bagus, cuman ada restitusi perbedaannya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, ini kayaknya ada yang kesalahan ini ya, restitusi ini. Seharusnya kalau restitusi itu adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi sehingga solusi-solusi yang didapatkan itu tidak berupa kesepakatan antara siswa dan murid. Kita lanjutkan. Ini yang harus kita pahami berikutnya ya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kalau saya jujur saja selama ini seringkali menerapkan posisi kontrol yang pertama, yang kedua, kemudian yang keempat. Ya, karena memang selama ini kita tidak tahu bahwa ternyata menghukum anak itu berada di posisi yang tidak seharusnya kita lakukan, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita lihat apa perbedaannya dari kelima posisi tersebut. Misalnya ada kasus siswa tidak mengerjakan PR yang diberikan guru. Kalau posisi penghukum biasanya dia memberikan hukuman secara tiba-tiba. Misalnya siswa disuruh berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Ini contoh posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa agar dia merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Contohnya misalnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi ini membuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman ini sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya mungkin kita bisa dekat ya, bisa mengambil hati murid. Tapi sisi negatifnya murid jadi bergantung kepada kita, sehingga ketika dia berhadapan dengan guru lain, dia tidak mau melakukan apa yang dilakukannya seperti pada kita gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ayolah kerjakan PR-nya, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini contoh posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau. Kalau pemantau ini biasanya menyesuaikan sesuatu dengan konsekuensi yang ada. Contohnya misalnya kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah jam pelajaran selesai, kamu kerjakan PR-nya pada jam istirahat. Jadi ada konsekuensinya di situ. Jadi langsung dikasih konsekuensinya. Ketika dia tidak mengerjakan PR, pas jam istirahat dia mengerjakan PR. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah,
Kalau posisi manajer ini dia berusaha untuk memberikan menyadarkan murid bahwa apa yang dilakukannya itu salah, tapi dengan secara mengaitkan pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga ketika pada pertemuan berikutnya siswa sudah menyadari, jadi dia berusaha untuk membangkitkan motivasi internal murid. Contohnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Jadi diminta siswa dulu untuk memberikan pendapatnya, baru diarahkan kepada solusi yang akan dikerjakan. Kemudian ini pertanyaannya, apa perlu dulu lagi? Ini saya bertanya sama Bapak Ibu dulu ya. Kalau penghukum seperti ini, pembuat merasa bersalah seperti ini, teman, pemantau, mengajar. Sekarang kita lihat yang ini. Saya sangat kecewa dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Saya sangat kecewa dengan kamu. Yang mana? Yang kedua. Apa? Pembuat merasa bersalah. Karena ada kata-kata di situ guru merasa kecewa dengan murid, gitu ya. Jadi diharapkan murid merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Masih ingat yang tadi posisi kontrolnya ada 5 ya? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Kira-kira posisi yang mana? Yang mana posisinya? Manajer. Kenapa manajer bisa ya? Karena di sini guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan konsekuensi, tapi juga berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian berikutnya, sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali. Kalau ini udah jelas sekali. Apa udah? Penghukum, ya benar sekali. Lari keliling lapangan 10 kali. Nah, berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kira-kira ini posisi yang mana? Yang mana ya? Yang teman ya. Jadi kalau teman ini kita berusaha untuk akrab dengan siswa. Kemudian yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai yang bagus jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Ini kira-kira posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau ya benar sekali. Jadi pemantau itu memberikan konsekuensi ya. Jadi siswa tidak akan mendapat nilai yang bagus jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Saya udah ngerti semua Bapak Ibu di sini. Oke, nah ini keyakinan kelas. Jadi di modul pelatihan mandiri juga ada di disiplin positif. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mempelajari 2 modul kan kemarin yang di pelatihan mandiri, boleh dilanjutkan dengan modul disiplin positif. Salah satunya nanti akan dibahas tentang keyakinan kelas. Nah, jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada bedanya. Lihat, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya. Saya screenshot dulu. Jelas Bapak Ibu? Yang pertama, guru menjelaskan tujuan membuat keyakinan kelas. Kemudian setiap murid menuliskan pendapatnya pada kertas terkait kesepakatan yang perlu diyakini. Kemudian yang ketiga, murid diajak berdiskusi terkait kelas seperti apa yang mereka impikan. Kemudian yang keempat, mengelompokkan kesepakatan sejenis dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Setelah itu baru membuat pernyataan keyakinan kelas, menandatangani keyakinan kelas yang telah dicetak, kemudian menampilkan keyakinan kelas di dinding kelas,
Lalu terakhir, guru bersama murid melakukan refleksi terkait kolaborasi dalam merumuskan keyakinan kelas. Jadi di sini memang tidak jelaskan contoh-contohnya, misalnya keyakinan kelasnya seperti disiplin, pede aja kalimatnya, tanggung jawab, kemudian misalnya mandiri mengerjakan tugas, tanggung jawab, disiplin, kerapian, kebersihan. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ini bisa kita terapkan di kelas-kelas kita nantinya. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid ini untuk posisi kontrol manager tadi berkaitan erat dengan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi menjelaskan ke siswa bahwa membuat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kata-katanya misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Ini dia yang pertama. Jadi kalau ada ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kata-katanya misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kan? Jadi kata-kata yang kita katakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah dari murid. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya misalnya, apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian nilai apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Kemudian yang keempat, menurut kamu nilai itu penting atau tidak? Seperti ini. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin yang sudah saya bikin skenario-nya kemarin. Salva tidak terima tugasnya sering dicontek oleh teman-temannya. Dia marah dan memaki sampai menggebrak meja. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi? Boleh dilihat videonya. Ini seperti ini kira-kira skenario ini.
Oh, begitu. Ternyata kalau kamu merasa kesal, kalau ibu tidak ikut kamu, ibu pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Faisal? Saya memarahinya kemudian menjadi hatinya. Lalu tanpa sengaja saya membuka pintunya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, ya kan? Jadi Bu, saya sudah sakit-sakit mengajarkan tugas saya, tapi Faisal malah mencontek seenaknya dan tidak mau berusaha. Oh, wajarnya kalau kamu merasa marah, kamu sudah capek-capek mengerjakan tugas, Faisal malah mencontek seenaknya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu menggobrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sekarang keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu lakukan? Saling menghargai antar teman, Bu. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Nah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan saat kamu merasa marah? Harus banyak bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih banyak bersabar. Saya jangan marah saya. Jika ada teman yang mencoba tugas saya akan melapor ke guru hotel atau ke wali kelas saya, Bu. Oke, tindakan kamu tadi sangat bagus sekali ya, Safa. Tetap semangat ya, Safa. Tetap kerjakan tugas-tugas dengan baik. Mohon maaf di semua waktunya. Terima kasih ya, Safa. Ya, ini salah satu contoh skenario kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi dimulai dengan menanyakan apa yang terjadi kepada siswa, kemudian bagaimana apa alasannya melakukan itu gitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi kita cari tahu dulu penyebab dia melakukan seperti itu. Kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi memang keyakinan kelas ini sangat perlu sekali kita bikin di kelas-kelas yang kita ajar. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit. Mana ya? Memang kita mempraktekkan apa yang ada di modul-modul ini memang seperti kesannya agak lumayan susah, tapi sesuai dengan pesan dari fasilitator, katanya harus berusaha semampu kita untuk menerapkan apa yang di pemahaman-pemahaman pada kurikulum Merdeka. Contohnya tentang posisi kontrol tadi, kita berusaha untuk menjadi seorang posisi kontrol manajer. Kemudian untuk menyelesaikan masalah, kita berusaha untuk menggunakan segitiga restitusi. Berusaha dulu. Yang penting kita sebagai guru harus berusaha melakukan yang terbaik untuk murid. Mungkin demikian saja pemaparan dari saya. Kalau ada salah dan jaganya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.